Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ikhwah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kali ini kita akan melanjutkan ya program kita, yaitu mempelajari ilmu shorof ya, ilmu shorof dasar ya, yang pertama. Sebagai bagian dari ilmu bahasa Arab ya. Baik, untuk lebih berkahnya program kita ini insyaallah taala kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kita sudah sampai pada halaman 4 ya. Halaman 4. Nah, ini halaman 4 ya. Jadi ini adalah contoh dari tasrif istilahi ya, tasrif istilahi, perubahan secara istilah. Ada kalau dari kanan ke kiri ada fi'il madhi maklum, lalu ke kirinya mudhari maklum, dan seterusnya sampai di ujung sana ada fi'il mudhari majhul ya. Kemarin sudah kita jelaskan ya, insyaallah taala. Yang belum menyaksikan silakan disaksikan ya, ditonton ya. Sekarang kita akan membahas halaman yang ke-5 ya. Tasrif istilahi wazan fa'ala yaf'ilu ya, atau jamin atau bab 2. Nah, di sini fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, fu'ila yuf'alu ya. Kita baca catatannya ya. 1, baca tabel dari kanan yaitu fi'il madhi maklum, ke kiri sampai dengan fi'il mudhari majhul ya. Coba kita lihat ini. Kita membacanya dari sini dari kanan ke kiri ya. Ke kiri sampai ke fi'il mudhari' majhul ya, mudhari' majhul ya. Lalu catatan yang kedua adalah perhatikan perubahan makna yang terjadi ya. Jadi ini hampir sama dengan sebelumnya ya. Jadi dari setiap sigoh, ingat ini sigoh fi'il madhi maklum, sigoh fi'il mudhari maklum, sigoh masdar, sigoh fa'il, sigoh maf'ul, dan seterusnya. Jadi ini sigoh ya. Nah, setiap sigoh ini punya makna dasar ya, punya makna asal ya. Jadi nomor 2 ini, catatan nomor 2, perhatikan perubahan makna yang terjadi ya. Ini dari telah ya, telah menjadi sedang atau akan lalu kata bendanya, lalu fa'ilun berubah menjadi yang maf'ulun yang di, lalu apa, uf'ul atau if'il ya, itu menjadi bentuk perintah dan seterusnya. Jadi setiap sigoh itu memiliki makna dasar masing-masing ya. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya ya. Lalu catatan nomor 3, tasrif istilahi menghasilkan beberapa fiil atau kata kerja. Kata kerja aktif lampau, kata kerja aktif sedang atau akan ya. Kata kerja aktif lampau ini ya, fiil madhi ya, fiil madhi maklum. Kata kerja aktif sedang ini fiil mudhari maklum ya. Lalu kata kerja perintah di sini fiil amr, tuh kata kerja perintah ya. Kata kerja larangan dan seterusnya gitu ya. Dan menghasilkan beberapa isim atau kata benda ya, contohnya masdar ya. Ya, atau ini ya, ini isim ya. Lalu pelaku ini juga isim, kata benda. Lalu maf'ul ini juga kata benda ya, isim atau kata benda. Baik. Lalu catatan yang keempat, bentuk pelaku atau fa'il
objek atau maf'ul bentuk fa'il ini. Lalu objek atau maf'ul ya. Fi'il madhi majhul, ini fi'il madhi majhul, dan fi'il mudhari majhul selalu sama ya, tuh ya. Jadi tuh ya, jadi bab 1 fu'ila, bab 2 juga fu'ila. Bab satunya yuf'alu, bab 2 juga yuf'alu. Gitu ya. Jadi selalu sama. Untuk bab 1 sampai bab 6, kecuali bab 5 berbeda bentuk fa'ilnya. Apa bedanya nanti kita bahas ya. Lalu catatan yang kelima, bentuk fi'il amr dan fi'il nahi ya diambil dari bentuk fi'il mudhari'nya ya. Maksudnya apa? Jadi kata perintah itu dibentuk dari fi'il mudhari ya. Kalau ya kalau mudhari'nya itu yaf'ulu, maka amrnya uf'ul. Fi'il nahinya la taf'ul gitu. Tapi kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu, maka amrnya menjadi if'il, nahinya menjadi la taf'il gitu. Ya, itu maksud dari fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari gitu ya. Jadi kalau yaf'ulu, kalau kata kerja mudhari'nya adalah yaf'ulu, maka supaya kalau kita ingin membentuk perintah jadinya uf'ul, la taf'ul. Kalau dia mudhari'nya yaf'ilu, maka kata perintahnya dan larangannya adalah if'il, la taf'il. Nah, begitu ya. Semoga dapat difahami dengan mudah ya. Lalu yang keenam, hafalkan hingga lancar dan setorkan pada guru tasrif istilahi di atas ya. Ini sama seperti sebelumnya ya. Dan penjelasan juga sama. Penjelasannya juga sama saja. Nah, kita lanjutkan ke halaman yang keenam ya. Jadi ini adalah tasrif istilahi bab 1 dan bab 2 ya. Lalu ke halaman keenam. Nah, ya. Masih sama contoh tasrif istilahi yang bab 3 ya. Bab 3 itu fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu ya. Fa'lan fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al fu'ila yuf'alu ya. Catatannya, nah ini sama ya. Catatannya sama saja, nomor 1 sama, baca tabel dari kanan ke kiri. Yang kedua, perhatikan perubahan makna yang terjadi sama ya. Setiap sigoh, ingat setiap sigoh punya makna tersendiri, punya ciri fisik tersendiri. Ya, jadi kalau kita mau bicara dalam bahasa Arab, idza nuridu an natakallam fi lughatil arabiyyah fahtamu, maka perhatikanlah asyaq asigoh ya. Perhatikan sigoh-sigohnya. Ya, perhatikan sigoh-sigoh katanya. Saya mau pakai kata apa nih gitu ya. Pakai sigoh fa'il kah, sigoh maf'ul kah, sigoh amr kah gitu. Jadi paham misalnya ya. Jadi kita nggak bisa perintah memerintahkan orang misalnya, kamu sedang mempelajari buku itu. Lah kita mau ngasih perintah tapi pakai sigoh fi'il mudhari maklum, ya nggak bisa tentu kan? Ya nggak bisa seperti itu. Maka perhatikan sigohnya dan ini penting ya. Lalu yang ketiga, tasrif istilah ini sama tadi, catatannya sama dengan sebelumnya. Yang keempat, bentuk pelaku yaitu fa'il, objek atau maf'ul, fi'il madhi ini juga sama ya. Jadi ada beberapa bentuk yang sama ya. Nomor 4 ini bentuk fa'ilnya sama ya. Ya, jadi yang nomor 4 ini bentuk fa'ilnya fa'il ini kan. Ya. Tuh, baik bab 1 maupun bab 2 maupun bab 3 bentuknya sama-sama fa'ilun.
Lalu yang maf'ul juga sama, bentuknya sama semua, maf'ulun, 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 bab 1 sama, bab 2 sama, bab 3 sama. Ya. Lalu yang fi'il madi majhul, ya. Fi'il madi majhul dan mudhari majhul, ya. Ini masih poin nomor 4 ya. Masih di poin nomor 4. Masih di poin nomor 4 ya. Fi'il madi majhul dan mudhari majhulnya akan selalu sama, ya. Lihat fi'il madi majhulnya nih. Semuanya fu'ila, fu'ila, fu'ila. Dan mudhari majhulnya juga sama. Selalu sama, yuf'alu, yuf'alu, yuf'alu gitu ya. Dari bab 1 sampai bab 6, kecuali bab 5 berbeda bentuk fa'ilnya. Insya Allah nanti kita bahas ya. Insya Allah nanti kita bahas ya. Baik, untuk catatan nomor 5. Nomor 5. Bentuk fi'il amar dan fi'il nahi diambil dari bentuk fi'il mudhari'nya. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau yaf'ulu amarnya menjadi uf'ul la taf'ul. Uf'ul la taf'ul. Kalau mudhari'nya yaf'ilu, maka amarnya menjadi if'il la taf'il. Kalau jika mudhari'nya yaf'alu, maka amarnya if'al la taf'al. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan nomor 5, bahwa fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari'nya ya. Nah, jadi kalau misalnya apa tadi? Yaf'alu jadinya yaf'ulu jadinya uf'ul, yaf'ilu jadinya if'il, yaf'alu jadinya if'al. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Jadi bisa kita jadi ini dibiasakan saja ya, Iwa ya. Dibiasakan misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul fu'ila yuf'alu. Ya, lalu fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il fu'ila yuf'alu. Bab 3-nya fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al fu'ila yuf'alu. Jadi itu biasakan. Insyaallah taala nanti akan terbiasa ya, dan akan lancar seperti itu ya. Sekarang kita kembali ya. Kita lihat nomor 7. Nah ya. Nah, ini dia. Ya, lihat di atas tuh ya. Berikut tasrif istilahi seluruh wazan, 6 wazan dari fi'il sulasi mujarrad. Silakan hafalkan tasrifnya dan setorkan kepada guru. Kita coba cek ya, catatan di bawahnya ya, di bawah tabel. Tabel 02 di atas adalah tasrif atau perubahan istilahi dari masing-masing wazan dari 6 bab wazan sulasi mujarrad. Ingat, tasrif istilahi adalah perubahan suatu kata dari satu bentuk kata kerja ke bentuk kata kerja lainnya. Kata kerja lampau ke kata kerja sedang, ke kata kerja perintah, dan seterusnya. Dan dari satu bentuk kata benda ke bentuk kata benda lainnya. Misalnya dari kata benda pelaku, ya, kata benda objek, dan lain-lain ya. Catatan yang A, perhatikan, kata-kata pada baris pertama disebut sigoh. Halaman 7. Jadi yang A, kata-kata pada garis pertama disebut sigoh. Ya, jadi disebut sigoh ya. Jadi pada baris ini, ya ini semua adalah sigoh. Oke. Jadi ada sigoh fi'il madi maklum, sigoh fi'il mudhari maklum, sigoh masdar, sigoh fa'il, dan seterusnya sampai sigoh fi'il mudhari majhul ya. Lalu sigoh yang artinya bentuk ya. Jadi sigoh itu artinya bentuk. Sigoh apa? Ada sigoh fi'il madi maklum, sigoh fi'il mudhari maklum, sigoh hingga sigoh fi'il mudhari majhul ya. Maka perhatikan masih di poin A, maka fa'ala ya. Ini fa'ala adalah sigoh fi'il madhi maklum. Lalu yaf'ulu sebelah kirinya ya,
adalah sigoh fi'il mudhari maklum. Lalu fa'lan ya, fa'lan adalah sigoh masdar dan seterusnya gitu ya. Jadi yang baris pertama adalah sigoh-sigohnya, yang baris kedua mulai bab 1 ini, mulai bab 1 ya. Nah, ini adalah contoh bentuk sigoh. Contoh bentuk sigohnya. Jadi contoh sigoh fi'il madhi ma'lum bentuknya apa? Fa'ala atau fa'ila atau fa'ula gitu ya. Contoh sigoh fi'il mudhari maklum apa? Ya ini. Ada yaf'ulu, ada yaf'ilu, ada yaf'alu gitu ya. Dan seterusnya. Lalu yang B, perhatikan poin yang B. Setiap kata yang masuk ke masing-masing sigoh secara umum akan memiliki makna yang selalu sama. Misal, sigoh fi'il madhi maklum yang ini ya, akan selalu bermakna telah berbuat atau telah mengerjakan. Yang ini ya. Sigoh fi'il madhi maklum. Lalu sigoh fi'il mudhari maklum akan selalu bermakna akan atau sedang berbuat atau mengerjakan yang ini. Jadi sigoh ini tuh akan punya makna yang makna dasar ya. Sedang atau akan mengerjakan, sedang atau akan berbuat dan seterusnya. Lalu sigoh fa'il, mana sigoh fa'il yang ini ya? Sigoh fa'il yang ini. Sigoh fa'il akan selalu bermakna yang berbuat atau yang mengerjakan dan seterusnya gitu ya. Jadi setiap sigoh punya makna dasar masing-masing dan punya ciri fisik masing-masing ya. Fa'ala ciri fisiknya mudhari maklum itu apa? Ada ya-nya gitu ya. Ada ya-nya gitu. Lalu yang C, sigoh fa'il ya. Sigoh fa'il maf'ul, fi'il madhi majhul dan mudhari majhul akan selalu sama bentuknya ya. Sedangkan sigoh yang lainnya akan berbeda-beda termasuk sigoh masdar. Nah, jadi sigoh fa'il sama ya, segini sama. Sigoh maf'ul bentuknya sama ya, sama gitu. Sigoh fi'il madhi majhul sama, semuanya fu'ila ya. Semuanya fu'ila. Dan sigoh mudhari majhul itu bentuknya sama. Akan selalu yuf'alu gitu ya, yuf'alu. Ya. Sedangkan sigoh yang lainnya akan berbeda-beda termasuk sigoh masdar ya. Ini sigoh lainnya tuh ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Ada yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Jadi berbeda gitu ya. Berbeda-beda ya. Nah, lalu masdarnya disebutkan di sini di catatan bahwasanya sedangkan sigoh yang lainnya akan berbeda-beda termasuk sigoh masdar. Nah, sigoh masdar ini kok dibilangnya berbeda padahal bentuknya sama semua, fa'lan, 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 fa'lan. Kenapa nih ya? Kita cek lagi ya. Meskipun pada tabel tertulis sama ya. Jadi ini kita samakan contohnya, tapi nanti faktanya akan berbeda ya, enggak semuanya mengikuti wazan fa'lan gitu ya. Tapi ini kita tulis, kita masukkan karena cukup banyak masdar itu yang berwazan fa'lan kata ya. Maka kita tulis seragam ya. Tapi sudah kita sampaikan di sini bahwa nanti kita akan mendapati ada cukup banyak juga sih. Cukup banyak juga yang tidak sesuai dengan fa'lan. Misalnya alima ya'lamu. Masdarnya apa? Alima itu mengetahui. Alima ya'lamu. Kalau mengikuti wazan fa'lan dia harusnya alman, fa'lan, alman. Ya, tapi dia tidak ya. Alima ya'lamu itu masdarnya ilman, dia berbeda ya. Jadi masdar di sini kita tulis sama karena memang banyak yang sama, tapi faktanya nanti di lapangan kita akan mendapati
beberapa perbedaan ya yang tidak sesuai dengan wazan fa'lan ya. Lalu catatan yang kelima ya, wazan bab 5 tidak memiliki maf'ul ya. Sebentar kita bersihkan. Wazan bab 5 tidak memiliki maf'ul. Bab 5 mana? Ini bab 5. Bab 5 ya. Dia tidak punya maf'ul. Ya. Tidak punya amar, tidak punya nahi, tidak punya madi majhul, dan tidak punya mudhari majhul ya. Mengapa ya? Karena secara makna tidak dapat diterima. Mengapa nggak bisa diterima? Karena fiil-fiil yang masuk ke bab 5 itu bermakna sifat. Ya, bermakna sifat. Bab 5 juga tidak memiliki fa'il, namun memiliki sifat musabbahah sebagai ganti dari fa'il. Lihat ya. Yang bab 1 fa'ilun, yang panjang fa'nya. Bab 2 fa'ilun, yang panjang fa'nya. Bab 3 fa'ilun, yang panjang fa'nya. Bab 4 fa'ilun, yang panjang fa'nya. Bab 6 fa'ilun, yang panjang adalah fa'nya. Sedangkan bab 5 itu fa'ilun, yang panjang itu huruf ainnya, fa'ilun ya. Baik. Mengapa demikian ya? Perhatikan. Jadi kenapa tadi dia tidak memiliki maf'ul sampai ke majhul? Karena secara makna tidak dapat diterima ya. Misal kayak kita bilang, jadi contoh-contoh kata kerja yang masuk ke bab 5 itu contohnya kayak jauh, dekat, besar, kecil begitu ya. Besar itu kaburo ya, kaburo. Besar itu kan kalau kita bilang besar, ada nggak kita bilang yang dibesar gitu ya, telah dibesar, kan nggak ada ya. Kalau misalnya kan ada yang dibesarkan, telah dibesarkan, nah itu berbeda lagi ya, berbeda lagi kasusnya, nanti insya Allah akan kita bahas ya. Jadi kata besar itu dia nggak punya maf'ul, nggak punya objek. Kenapa? Secara makna nggak diterima, nggak dipakai. Kita nggak pernah bilang yang dibesar gitu, yang dibesar, yang dikecil, yang dijauh, nggak bisa ya. Itu maknanya kenapa bab 5 itu tidak punya objek, bahkan sampai mudhari majhul ya. Kita nggak bisa ya nanti akan dibesar kan nggak bisa. Sedangkan besar sama membesarkan itu bahasa Arabnya berbeda ya. Lalu pertanyaan berikutnya misalnya, kenapa kok kata sifat dianggap kata kerja? Nah, ini saya sudah pernah jelaskan ya, bahwasanya untuk menentukan suatu kata itu masuk kata kerja atau kata benda adalah jika kata tersebut layak, logis, cocok disandingkan dengan keterangan waktu, maka kata tersebut termasuk kata kerja. Contohnya, besar, ini kata kerja atau kata sifat? Kita coba cek ya. Kita sandingkan dengan keterangan waktu. Kamu sudah besar. Logis nggak tuh? Sudah besar. Logis kan? Sudah besar. Ya. Sudah besar anak itu misalnya. Itu logis. Maka ketika suatu kata itu cocok atau masuk atau logis disandingkan dengan keterangan waktu, maka kata tersebut masuk ke kata kerja, meskipun secara makna itu kayak kata sifat gitu ya. Jadi karena keunikannya inilah, nah bab 5 ini ada berbeda dari yang lain. Dia tidak punya maf'ul, tidak punya amar, tidak punya nahi sampai ke majhul hakala ya. Lalu kenapa dia nggak punya fa'il, punyanya fa'il ya. Ingat, fa'il itu artinya yang melakukan sesuatu. Sedangkan yang mengerjakan ya, fa'il itu kan fa'ilun, fa-nya yang panjang itu artinya yang melakukan. Sedangkan kalau kita bilang besar ya, lalu kita bilang yang besar. Yang besar itu dia suatu aktivitas bukan? Bukan. Ya. Maka tidak disebut sebagai fa'ilun. Kenapa? Karena fa'ilun artinya yang melakukan sesuatu, yang mengerjakan, ada aksi, ada action.
Sedangkan kata yang besar, yang kecil, yang jauh, yang dekat itu dia bukan action, bukan aksi, maka tidak dinamakan fa'ilun, tapi pakai nama lain yaitu fa'ilun, yang panjang adalah ainnya bukan fa-nya ya. Jadi itu rahasia mengapa di bab 5 ini dari awal kita jelaskan bahwa kecuali bab 5. Nah, ini jawabannya ya. Jawaban. Jadi karena bab 5 ini punya keunikan tersendiri, dia kata kerja ya, secara aturan dia masuk kata kerja, tapi secara makna dia adalah kata sifat. Itu yang membuat dia berbeda. Lalu yang keenam, bentuk fiil mudhari akan mempengaruhi bentuk fiil amarnya. Ini sudah kita bahas ya. Seperti itu. Baik, untuk pelajaran shorof kita hari ini ya, kita cukup dulu ya sampai di sini. Semoga bisa difahami dengan mudah ya, dengan baik dan benar dan dengan mudah ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, baik di dunia wabil khusus di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri program kita pada kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.